Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danda, kelas 221B, jurusan manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai budaya perusahaan dan tanggung jawab sosial. Budaya perusahaan atau organisasi. Budaya organisasi dapat dimaknai sebagai gejala dinamis di sekeliling kita sepanjang waktu yang secara terus-menerus dilakukan dan diciptakan melalui interaksi dengan pihak lain dan dibentuk oleh perilaku pimpinan dan yang terdiri dari struktur, rutinitas, aturan-aturan, dan norma-norma yang membimbing dan membatasi perilaku. Peran budaya bagi organisasi. Yang pertama, memberikan korelasi positif di antara penerapan budaya perusahaan dengan prestasi bisnis yang dicapai oleh perusahaan dalam waktu yang cukup panjang. Yang kedua, melakukan penyeimbangan antara nilai yang terdapat pada masing-masing individu dengan nilai perusahaan dengan bentuk penyesuaian yang khusus sehingga individu merasakan bahwa tujuan perusahaan merupakan salah satu bagian dari tujuan pribadinya sehingga budaya perusahaan mampu menjadi katalisator bagi tercapainya kebutuhan individu. Tahapan sosialisasi dalam mengadaptasi para karyawan pada budaya organisasi. Yang pertama, prakedatangan. Tahap ini meliputi semua pembelajaran yang terjadi sebelum seseorang anggota baru bergabung dengan suatu organisasi. Yang kedua, perjumpaan. Tahap ini karyawan baru itu melihat seperti apakah organisasi itu sebenarnya dan menghadapi kemungkinan bahwa harapan dan kenyataan dapat berbeda. Metamorfosis. Yang ketiga, metamorfosis. Dalam tahap terakhir ini, perubahan yang relatif tahan lama akan terjadi. Proses mempengaruhi budaya pada suatu organisasi atau perusahaan ada dua, yaitu peran penting pendiri dan budaya kuat atau dominan. Peran penting pendiri. Yang pertama, pendiri harus menjadi aimant of vision. Yang kedua, pendiri tahu sasaran apa yang mau dicapai dan sangat yakin bahwa dia tahu cara yang terbaik untuk mencapainya. Yang ketiga, pendiri juga harus mengkomunikasikan hal itu kepada orang-orangnya, terutama dengan cara teach by example, melalui tanggapannya terhadap situasi, melalui perilaku hidupnya dan tindakan pribadinya. Yang keempat, pendiri menjadi embodiment of values and belief terhadap para anggotanya. Budaya kuat atau dominan. Budaya yang kuat atau strong culture adalah budaya organisasi ideal yang mempunyai dampak yang lebih besar pada perilaku karyawan, yakni mampu mempengaruhi intensitas perilaku. Corporate Social Responsibility atau disingkat dengan CSR. CSR adalah komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat. Konsep CSR ada tiga, yaitu pertama, aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dijalankan sebagai pelayanan sukarela atau bersifat charity pada masyarakat di sekitar perusahaan. Yang kedua, kegiatan dilaksanakan sebagai upaya menjalin hubungan baik dengan anggota masyarakat sehingga dapat mengurangi efek negatif yang ditimbulkan karena keberadaan perusahaan. Yang ketiga, tujuan program tanggung jawab sosial perusahaan berkelanjutan jangka panjang perusahaan. 3 hal pokok pemahaman tentang CSR. Yang pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela atau voluntary, di mana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini. Yang kedua, di samping sebagai industri profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan atau filantropi yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. Yang ketiga,
CSR perusahaan sebagai bentuk kewajiban atau obligation perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat. CSR dan Undang-Undang Pasal 74 Nomor 40 Tahun 2007 perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Itulah tadi presentasi yang saya dapat sampaikan. Jika ada tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.